Shalom, saudara yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun Anda berada saat ini. Pada kesempatan program ini, saya ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka! Sekali merdeka, tetap merdeka. Haleluya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, beberapa orang tua kita yang mungkin hidup sebelum tahun 1945 atau sebelum hari kemerdekaan negara kita, yang mungkin saat ini mereka masih hidup, mungkin mereka pernah bercerita kepada kita, atau kita pernah mendengar pengalaman-pengalaman mereka, atau mungkin saudara pernah mendengar cerita-cerita bagaimana mereka pernah mengikuti atau hidup pada zaman penjajahan. Sangatlah tidak enak kita orang Indonesia tinggal di negeri kita sendiri, tapi kita dijajah oleh bangsa lain. Saudara, saat itu mungkin adalah masa-masa yang sangat suram. Bagaimana kedaulatan negeri kita diinjak-injak oleh bangsa asing. Pada waktu itu juga banyak terjadi siksaan fisik, siksaan mental. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sangatlah tidak senang ketika satu bangsa atau mungkin seseorang dijajah oleh orang lain. Nah, ketika tahun 1945, tepatnya 17 Agustus, bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Pada saat itulah diperdengarkan lagu Indonesia Raya dan juga satu lagu yang memberikan semangat kepada bangsa kita, yaitu lagu Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Mungkin saudara semua bisa menyanyikan lagu ini yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu yang luar biasa, yaitu H. Mutahar. Nah saudara, ada lirik lagu yang luar biasa. Pada akhir lagu ini disebutkan bahwa merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kenyataannya saat ini kita masih mengalami perbudakan. Mungkin bukan perbudakan secara fisik, tapi kita masih menjadi perbudakan dalam kemiskinan. Kita masih menjadi perbudakan dalam kebodohan atau perbudakan dalam kebencian. Dan yang lebih parah lagi, kita masih hidup di dalam perbudakan dosa. Saudara, nampaknya kemerdekaan sejati yang kita idam-idamkan itu belum tercipta, terutama atas setiap pribadi dalam kehidupan kita. Nah, apa kata firman Tuhan tentang kemerdekaan sejati itu? Firman Tuhan menjelaskan bahwa kemerdekaan sejati itu harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Bahkan kemerdekaan sejati itu harus diusahakan, harus dikejar sampai akhir hidup kita. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada seorang pria Jepang berusia 72 tahun bernama Shigeharu Shirai. Dia adalah warga negara Jepang yang hidup di Thailand. Dia hidup menikah dengan seorang wanita di Thailand. Sudah lama tinggal di sana, kira-kira 14 tahun. Nah saudara, pada awal Januari 2018, seseorang memotret tato yang ada di tubuh pria ini. Seluruh tubuhnya memiliki tato seperti dia berpakaian dengan tato itu. Nah, ketika foto pria ini diviralkan di media sosial, saudara, penyamaran pria ini terungkap. Ternyata pria ini adalah seorang bos Yakuza, yaitu mafia Jepang, yang telah buron selama 14 tahun karena terlibat tindak kriminal. Nah saudara, melalui foto ini akhirnya dia ditangkap oleh kepolisian Thailand dan dipulangkan ke Jepang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Membunuh, merampas, dan mungkin menghancurkan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, nampaknya dosa yang disembunyikan oleh pria ini selama 14 tahun tidak bisa hilang begitu saja akibatnya. Nah saudara, untuk menutupi dosa persinahannya, Daud pada waktu itu setelah dia berzina dengan Batsyeba dan dia tahu bahwa Batsyeba hamil,
akhirnya dengan berbagai cara, dengan akal liciknya, Daud ingin menutupi dosanya dengan siasat buruknya. Dia mengirim Uria, suami Batsheba, ke medan pertempuran. Dan dia minta kepada panglima saat itu supaya Uria dibawa ke tempat garis paling depan supaya dia mati di medan pertempuran. Dan Uria mati. Lalu Daud bebas menikah dengan Batsheba. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kasihan sekali bukan nasib Uria, tentara yang setia dengan Daud. Saudara, tetapi Tuhan tidak tidur. Meskipun tentara, meskipun orang lain, meskipun semua orang tidak tahu kejahatan yang dilakukan oleh Daud, Allah tidak pernah tertipu oleh Daud. Saudara, sekalipun Daud sangat hati-hati menyimpan rahasianya, akhirnya Tuhan mengutus seorang nabi, yaitu Nabi Nathan, untuk menegur dosa-dosa Daud. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apakah Daud mengakui dosanya? Mari kita baca di dalam 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati." Saudara, hari ini sesuai dengan perayaan kemerdekaan negara kita yang ke-75, saya ingin menyampaikan satu pelajaran yang indah tentang Daud dan dosa-dosanya. Saya ingin memberikan satu pengajaran kepada kita semua. Bagaimana kita bisa memperoleh kemerdekaan sejati. Merdeka dari budak dosa, merdeka dari penyakit, merdeka dari ketakutan. Kita belajar dari kisah Daud. Saudara, pelajaran berharga yang kita pelajari dari perbuatan dosa Daud yaitu pertama, bahwa orang berdosa tidak akan sejahtera hidupnya. Orang yang diperbudak dosa tidak akan pernah bahagia. Apa yang terjadi dengan Daud dalam Mazmur 32 ayat 3? Inilah ungkapan dan doa Daud ketika dia jatuh di dalam dosa. Mazmur 32 ayat 3-4. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Selah. Saudara, nampaknya ketika orang berbuat dosa, di luar orang melihat dia baik-baik saja. Kelihatannya hidupnya fine, sejahtera, sukacita. Tetapi sebenarnya Daud mengkisahkan bahwa orang yang menyimpan dosa, jiwanya sangat tersiksa. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, orang yang menyimpan dosa, dia merasa dikejar-kejar rasa bersalah, ketakutan, uring-uringan, sering emosi, marah, yang tidak punya alasan. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, orang yang dikejar dosa, bisnisnya pasti akan hancur cepat atau lambat. Orang yang hidup dalam dosa, studinya gagal, pelayanannya hancur, rumah tangganya berantakan. Makanya Daud mengatakan, tanganmu menekan aku dengan berat. Mengerikan bukan saudara, ketika seseorang diperbudak oleh dosa. Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Tapi yang kedua kita belajar dari Daud. Ada satu kabar yang menggembirakan. Poin yang kedua, bahwa ketika orang berdosa segera bertobat. Mengaku bila ditegur oleh Tuhan. Nah saudara, tempat persembunyian yang terbaik dari dosa adalah dengan menyingkapkannya di hadapan Allah dan bertobat. Amin. Kita tidak bisa lari dari dosa. Kemanapun kita bersembunyi Tuhan tahu. Tapi tempat yang paling indah, tempat penyelesaian yang paling baik adalah datang kepada Tuhan dan mengaku, menyingkapkan semua dosa kita di hadapannya. Apakah Allah mengampuni? Mari kita baca dalam Mazmur 32 ayat 5. Inilah pernyataan Daud. Dosaku ku beritahukan kepadamu
dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ingatlah, sebesar apapun dosa kita, Tuhan akan mengampuni dengan satu syarat. Kita mengungkapkan, kita membongkar semua masalah kita, dosa kita di hadapan Tuhan, mengaku dan bertobat. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, inilah yang disebut kemerdekaan sejati. Ketika dosa kita sudah kita bawa kepada Tuhan, Dia mengampuni, kita terbebas, kita tidak menyimpan dosa lagi. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jangan ditunda-tunda lagi. Mungkin saat ini saudara sedang hidup di dalam dosa. Istri, suami, anak, orang tua, gembalamu, siapapun orang-orang di sekitarmu, tidak ada yang mengetahuinya. Saudara sedang menyimpan rapat-rapat dosa itu. Tetapi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Saat ini saya ingin mengatakan, mengaku, bertobat di hadapan Allah. Kenapa kita harus cepat-cepat mengaku? Jangan tunggu dosa itu membusuk di dalam hidup kita. Karena saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita tidak tahu kapan waktunya kita dipanggil Tuhan. Ketika kita dipanggil Tuhan, ketika kematian itu menjemput, dan kita membawa dosa-dosa itu yang menumpuk di dalam kehidupan kita, saya ingin katakan, tidak ada tempat bagimu di sorga. Oleh sebab itu semasa kita masih hidup saat ini, Daud sudah mengingatkan kepada kita, aku membawa dosa-dosaku kepada Tuhan, dan Dia mengampuni aku. Amin. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pelajaran yang ketiga dari Daud adalah setiap dosa ada konsekuensinya. Saudara, pengampunan dari Allah tidak membebaskan Daud dari konsekuensi atas perbuatan dosanya. Ketika seseorang minta ampun kepada Tuhan dan Allah mengampuni, dia tidak bebas dari konsekuensi dosa. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selain berzina, Daud juga membunuh orang yang tidak bersalah, orang yang setia kepadanya. Maka konsekuensi perbuatannya adalah kekejian. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat dalam 2 Samuel 12 ayat 11 sampai 14. Apa konsekuensi dari perbuatan dosa Daud? 2 Samuel 12 ayat 11 sampai 14 kita baca, beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Ayat 14 saudara perhatikan. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Saudara, mengerikan bukan? Akibat dosa itu sangat menghancurkan. Hukuman Tuhan untuk Daud dan keluarganya apakah terjadi? Apakah Allah hanya sekedar mengancam? Saudara, yes, terjadi. Yang pertama, anak yang baru dilahirkan oleh Batsyeba, hasil perzinahannya dengan Daud, beberapa hari kemudian anak itu mati. Kasihan bukan? Akibat dosa, anak yang tidak bersalah mati. Yang kedua, saudara, beberapa tahun kemudian Daud dikudeta oleh anaknya sendiri, Absalom.
Dan pada waktu itu, ketika Daud melarikan diri dari Yerusalem, Absalom mengambil istri-istri Daud yang ditinggalkannya dan gundik-gundiknya. Dan mereka diperkosa, ditiduri oleh Absalom pada siang hari di depan bangsa Israel. Betapa bejatnya perbuatan anak, tapi hal ini terjadi karena perbuatan Daud di masa lalu. Lihat saudara, dosa Daud memang sudah diampuni oleh Tuhan. Tetapi konsekuensi dosa harus ditanggung bukan saja oleh Daud, tetapi oleh keturunannya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Allah itu maha kasih. Tetapi jangan kita lupa bahwa Allah itu juga kudus dan adil. Allah tidak mau dipermainkan. Setiap dosa yang diperbuat oleh manusia harus Dia tanggung. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, oleh sebab itu jangan kita pernah bermain-main lagi dengan dosa. Saudara, mungkin kita berpikir saat ini, tapi dosaku tidak sekeji Daud. Aku tidak berzina, aku tidak membunuh. Tapi saudara, ingat di dalam Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Jangan sesat, firman Tuhan katakan. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, baik itu kejahatan atau kebaikan, itu juga yang akan dituainya. Perhatikan saudara, apa yang ditabur orang, semua ada konsekuensinya. Ayat ke-8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Apa saja kejahatan yang ditabur oleh daging? Saudara, mungkin kita mengatakan saya tidak membunuh, saya tidak berzina. Tetapi kita hidup dalam kesombongan. Kita hidup dalam ketamakan cinta uang. Kita hidup menjadi tukang fitnah, tukang gosip. Kita punya hati pendendam, tidak memaafkan. Dan juga mungkin kita ada perselingkuhan. Kita hidup dalam pornografi. Kita hidup dalam mabuk-mabukan saat ini. Semua saya ingin katakan, dosa-dosa ini keji di mata Allah. Semua akan ada konsekuensinya. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, belajar dari pengalaman Daud. Masihkah Anda mau diperhamba oleh dosa? Mungkin pada waktu kita berbuat dosa, pertama rasanya enak, saudara. Tapi jangan bayangkan yang enak di awal. Bayangkan yang akhirnya kehancuran untuk segala-galanya. Saudara, inilah yang saya ingin sampaikan sebagai hadiah di hari ulang tahun kemerdekaan negara kita Indonesia. Mari kita kejar kemerdekaan sejati itu. Saudara dan saya bisa, karena kita adalah orang-orang percaya yang seharusnya hidup di dalam kemerdekaan setiap hari. Sekali merdeka, tetap merdeka. Amin. Tuhan Yesus memberkati.